Di bulan November ini, kita akan berbicara, mempelajari secara khusus tentang bahtera Nabi Nuh ini. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan kisah bahtera yang Tuhan pakai ya untuk menyelamatkan bumi yang pertama ya dari air bah yang membinasakan seluruh bumi. Di sore hari ini kita akan mulai dengan melihat hal-hal yang berkaitan langsung ya dengan bahtera Nabi Nuh ini. Pertama, firman Tuhan berkata demikian ya di ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, dan bahtera ini harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah, ini adalah suatu peristiwa yang sudah berlangsung sangat lama ya dari sudut pandang kita masa sekarang. Kisah bahtera Nabi Nuh ini, selain kita lihat di dalam kitab suci, banyak sejarah bangsa-bangsa di dunia ini, dan mereka itu juga mempunyai cerita yang mirip, ya selalu ada berkaitan dengan sebuah bahtera, ya dan sebuah penyelamatan. Tapi detailnya atau hal-hal yang terperincinya itu memang sedikit berbeda. Jadi bagaimana kita menjelaskan adanya hal seperti ini? Nah, sebetulnya itu sangat sederhana. Peristiwa bahtera Nabi Nuh ini dicatat di dalam kitab suci. Dan kita membaca setelah Nabi Nuh ya dan ketiga anaknya, setelah mereka diselamatkan, kemudian Tuhan membuat mereka itu mempunyai keturunan. Sampai suatu masa dalam dosa mereka ya di Menara Babel, maka Tuhan mencerai-beraikan semua keturunan ini. Jadi mereka inilah yang pergi ke berbagai penjuru dunia dan mereka itu membawa kisah Nabi Nuh. Tapi dengan berlalunya waktu, yang masing-masing di daerah yang mereka datangi, versi ceritanya itu selalu terjadi perubahan, ada penambahan, ada pengurahan, ada perubahan, sehingga nanti intinya dalam banyak budaya itu mereka punya cerita tentang bahtera, tapi detailnya itu menjadi berbeda sekali. Jadi kalau kita search ke Google, kamu akan melihat satu daftar, ya daerah-daerah mana, budaya mana yang mempunyai kisah Nabi Nuh ini, ya. Nah, kemudian kita lihat sini, Tuhan berikan satu perintah kepada Nabi Nuh, ya buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Hal pertama yang mau kita lihat itu tentang kayu gofir ini. Kalau kita periksa ke kamus ya sekarang, apa itu kayu gofir, kita tak akan menemukan jawabannya. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang tahu kayu gofir itu kayu apa. Kalau kita berbicara tentang kayu jati umpamanya, kita tahu itu bentuknya seperti apa. Tapi kalau kita bertanya apa itu kayu gofir, tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena istilah gofir ini sesungguhnya adalah transliterasi dari bahasa Ibrani. Jadi dari bahasa Ibrani ya 3 huruf, ketika orang Ibrani melafalkannya atau membacakannya, bunyinya itulah yang kita ambil. Namanya transliterasi, bunyinya yang kita ambil. Sehingga dalam bahasa Indonesia bunyinya menjadi seperti gofir, GFR. Tapi kita tidak tahu kayu gofir itu seperti apa. Jadi dalam banyak kamus, bahkan kalau kita
periksa di dalam leksikon atau kamusnya bahasa Ibrani, ya mereka juga tak bisa mengidentifikasikan kayu ini seperti apa. Tetapi pada saat Nabi Musa ya menulis kitab ini, dan dia menulisnya dengan GFL, Gofil, orang-orang pada saat itu tahu ya kayu Gofil itu seperti apa. Maka baru ada makna dia menuliskan kata tersebut. Sayangnya kita sekarang tidak tahu ya kayu Gofil itu sebetulnya adalah kayu apa. Itu yang pertama ya, tentang kayu. Lalu kapal ini dikatakan supaya dibuat berpetak-petak, jadi kotak-kotak juga. Dan dikatakan dimensinya itu juga diberikan. Alkitab menyebutnya sebagai 300 hasta. Panjangnya itu 300 hasta. Dan lebarnya ini adalah 50 hasta. Dan tingginya itu 30 hasta. Nah, bagi kita sekarang yang menggunakan ukuran meter, hasta itu menjadi sesuatu yang sangat asing. Kita tak terbiasa. Tapi masa dahulu ya mereka tuh menggunakan hasta ini untuk mengukur. Dan kalau kita mau samakan ya kira-kira di dalam meter, satu hasta itu berapa panjangnya? Kurang lebih itu adalah 45 cm. Ya kurang lebih. Jadi kalau kita ubah ke dalam meter, maka dimensi ya daripada kapal ini sesungguhnya amat panjang. Yaitu panjangnya adalah 135 meter. Lapangan sepak bola 100 meter kan panjangnya. Ya. Jadi kita sudah bisa membayangkan sebuah lapangan sepak bola yang panjang itu hanya 100 meter, tapi Bahtera Nabi Nuh ini 130 meter. Ya. Itu sudah satu lapangan itu panjangnya, masih ada sepertiga lagi. Nah itulah kira-kira panjangnya Bahtera Nabi Nuh. Sedangkan untuk lebarnya itu ya sekitar 22,5. Gereja kita ini panjangnya 24 meter ya. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana itu 24 meter. Nah ini lebarnya adalah 22. Jadi Bahtera itu bisa kita bayangkan lebarnya itu ya sekitar dari sini sampai ke ujung gereja kita. Itu lebar dia. Nah, sedangkan tingginya itu adalah 13,5 meter. Mungkin secara kasarnya bisa kita katakan itu seperti ruko yang 4 lantai. Ya, sekitar 4 lantai itu. Ruko bertingkat 4. Nah, itulah kurang lebih tingginya. Jadi Bapak Ibu bisa coba bayangkan ya seperti apa besarnya Bahtera Nabi Nuh ini. Jadi yang kita bayangkan ya seperti yang kita lihat dalam kartun ya, atau kita lihat dalam gambar ya selalu dibuat satu bahtera, binatang beberapa ekor jalan masuk gitu loh. Jadi kita kesannya kapalnya kira-kira kecil ya muat beberapa ekor binatang. Itu sama sekali bukan. Itu sebuah bahtera yang sangat-sangat besar sekali. Nah, firman Tuhan mengatakan, buatlah atap pada bahtera itu. Jadi setelah 3 lantai ada satu tingkat lagi yang disebut atap. Selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atasnya. Jadi ada satu tingkat yang disebut atap itu hanya satu hasta. Jadi sekitar 45 cm ke atas saja. Nah itu menjadi atap daripada bahtera ini. Ya. Lalu di lambungnya, di bawahnya, di sampingnya itu dipasang pintu. Pak dijelaskan berapa pintu yang dibuatkan, tapi ada jalan masuknya itu. Kalau kita lihat di kapal-kapal besar kan biasa di bawahnya itu ada jalan masuk ya. Nah, lalu buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Dari situlah kita tahu bahwa bahtera ini sebenarnya ada 3 tingkatannya, bawah, tingkat tengah, tingkat atas ya. Lalu di atasnya ada satu
atap penutupnya itu. Nah, jadi kalau kita bertanya ya, apa informasi yang kita bisa peroleh dari kitab suci sendiri tentang Bahtera itu sesungguhnya tidak banyak, ya, hanya dalam hal ukuran dimensinya, ya, bagaimana kira-kira bentuknya, berapa lantainya, apakah plong gitu saja, ternyata enggak, ada petak-petaknya. Kemudian juga ya dibuat dari bahan apa, ternyata disebut dari bahan gofil, walaupun saat ini kita tidak bisa mengidentifikasikan lagi kayak gofil itu seperti kayu yang mana. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan kita sebuah video. Ini video sangat pendek, hanya 2,5 menit. Nah, jadi dengan informasi yang sederhana dan pemahaman tentang arkeologi, ya bagaimana orang di zaman dahulu kala yang membuat sebuah kapal atau Bahtera, maka diperkirakan ya, wah kira-kira beginilah bentuknya Bahtera Nabi Nuh ini. Tapi dimensinya itu dalam video ini dibuat persis seperti yang dituliskan di dalam kitab suci ini, ya, bahwa bagaimana kira-kira di dalamnya ada peta-peta, itu semua dibuatnya seperti itu. Jadi saya ingin tunjukkan video ini, ya. Dengan melihat video pendek ini, saya rasa Bapak Ibu akan mendapat satu gambaran bagaimana sesungguhnya bentuk Bahtera Nabi Nuh ini. Nanti setelah kita nonton, kita coba lihat apa pelajaran yang bisa kita peroleh ya daripada Bahtera Nabi Nuh ini. Baik, kita saksikan bersama. How big was Noah's Ark? The Bible tells us in Genesis 6:15 that God told Noah the length of the ark would be 300 cubits, its width 50 cubits, and its height 30 cubits. Of course, the question is, what's a cubit? A cubit is this measurement from your elbow to the tip of your longest finger. Now, if Noah was my height, I'm pretty tall, that would be a 22-inch cubit, meaning the ark would be even bigger than this one. There are plenty of cubits from the ancient Near East, anywhere from about 16 and a half, 17 inches up to about 19 and a half inches. And what we noticed is that many of the major building projects like temples and other things were built on what's called a royal cubit or a long cubit, which is this measurement, and then you add the width of 4 fingers, so about 2.9 or 3 inches. So we took one of the shorter of the common cubits, 17 and a half inches, and then we added 2.9 inches, which gives you a 20.4 inch royal cubit. That would give us an ark of 510 feet in length, 85 feet wide, and 51 feet tall, for a total of 1.88 million cubic feet. That's when you subtract for the curvature of the hull. And so it's quite massive, making it, as far as we know, the largest wooden ship on record. If you think of a semi-trailer, you would be able to fit 450 of those within that amount of space. And when you're thinking about how many animals can fit within each of those semi-trailers, if you were to pack them in pretty well, you could actually fit 120,000 sheep. Of course, Noah didn't need that many animals, so yes, he could fit the number of animals on the ark that he needed to. We're standing near the midpoint of the ark between decks 2 and 3, and this gives you a great view of how big the ark is, how long it is. From this point to the very end is about 250 feet. We're on a platform that's about 18 feet long, and if you were to turn around and look all the way back the other direction, it's another 242 feet, which gives you an arc of 510 feet in length. And you can see some of the massive timbers that were used here as well. This one, this Engelmann spruce, that goes all the way up to the top and down to the bottom floor, so stretching over 50 feet in length, and some of these can be over 3 feet in diameter. And then we've also got our Douglas fir, a lot of these columns and headers like this one. You're also walking on bamboo, which a lot of people don't realize that, but it's pretty cool. There's so much wood used throughout this entire structure. In fact, if you were to put it all together, it's 3.1 million board feet, which is a 12-inch by 12-inch square by 1-inch thick. And if you were to lay all that out end to end, it would stretch from here to Philadelphia by highway, or actually as the crow flies from here to New York City. And you know what? You got to come check it out for yourself. So depending on where you're watching this, you can click on the link below or check it out in the description.
Tadi saya lihat kalau kita perhatikan video tersebut, kita tentu sekarang mempunyai satu bayangan ya, bahwa kapal atau bahtera Nabi Nuh itu seperti apa. Jadi kita jangan lagi berpikir ya bahwa itu hanya sebuah kotak besar ya, lalu manusianya satu keluarga Nabi Nuh dan binatang itu bertumpuk-tumpuk di sini itu loh. Ya mungkin itu dulu bayang kita seperti itu ya. Ternyata enggak. Nah, kamu lihat dari gambar ini, itu 3 lantai, ada petak-petak. Jadi boleh dikatakan berada di dalam kapal tersebut itu sesungguhnya juga satu pengalaman yang sangat menyenangkan. Ya bayangkan satu kapal ya, lebarnya seperti ini, dan panjangnya mungkin dari sini sampai ke lapangan basket sana. Ya kalau lebih daripada situ, itu begitu besarnya kapal itu, tidak ada 3 lantainya. Nah tentu ya dengan oksigennya semua itu mencukupi. Nah jadi itulah dari sisi dimensi ya, ukuran daripada kapal atau bahtera Nabi Nuh, sebegitulah besarnya kapal tersebut. Nah sekarang kalau kita pikirkan ya, apa pelajarannya yang bisa kita peroleh ya bagi kita pada masa sekarang. Saya lihat ada 2 hal yang bisa kita perhatikan. Pertama, di dalam hal Tuhan memberikan instruksi kepada Nabi Nuh. Tuhan berikan instruksi itu dengan lumayan terperinci ya. Jadi Tuhan tidak hanya beritakan pada Nabi Nuh, kamu buat sebuah bahtera. Instruksinya itu tidak bersifat umum ya. Tapi Tuhan ada sampaikan, kamu harus gunakan kayu apa ya. Lalu bagaimana dimensinya, itu disebutkan dengan jelas ya. Lalu kapal itu harus ada 3 tingkat. Dan kapal itu juga harus ada atapnya, dan tingginya atap itu juga diberikan ya. Kapal itu juga harus diberikan pintu di lambungnya ya. Dan kapal itu harus ditutup dengan tapal. Itu semua diberikan instruksi yang jelas. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya tujuannya itu adalah Nabi Nuh ketika nantinya dia membangun bahtera ini, dia harus ikuti persis ya sesuai dengan apa yang telah Tuhan katakan. Dimensinya, bagaimana membangunnya, semuanya itu sudah diberikan dan dia harus ikuti. Jadi dia tidak boleh sekedar dia setelah mendengar semua perintah itu, lalu dia pergi membuat sebuah bahtera yang dia inginkan dengan ukuran yang dia inginkan. Itu tidak bisa. Karena semua telah diberikan Tuhan kepadanya. Dan dia diharapkan akan mengikuti persis seperti yang Tuhan katakan ketika dia membangun bahtera tersebut. Dan pelajarannya untuk kita adalah apa? Di dalam kitab suci, Tuhan memberikan kita banyak petunjuk. Bagaimana kita harus beribadah, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus berhubungan dengan sesama manusia. Nah itu dimaksudkan kita harus ikuti persis seperti yang Tuhan sampaikan. Jadi kita tidak hanya bilang saya mau beribadah, lalu saya beribadah dengan cara saya sendiri. Itu tidak bisa. Saya mau hidup, tapi hidup dengan cara saya sendiri. Itu juga tidak bisa. Ketika ada petunjuk yang terperinci, kita diharapkan untuk mematuhinya secara terperinci. Nah, itu pelajaran pertama ya tentang hal yang kita bisa lihat dari Nabi Nuh ini. Kedua yang tidak bisa ya hilang dari perasaan saya adalah kapal itu sedemikian besar gitu loh. Maksudnya Tuhan itu ingin menyelamatkan banyak.
Kapal itu begitu besar. Tentu dia berharap banyak yang akan bisa masuk ke bahtera itu. Ke tempat itu begitu luas. Dan ini berbicara tentang kebesaran anugerah Tuhan bagi umat manusia. Dan kita semua tahu bahtera itu melambangkan ya, penyelamatan umat manusia itu di bumi yang sebelum air bah. Nah, itu menjadi sebuah gambaran tentang penyelamatan umat manusia. Berikutnya dari api. Di dalam hati Tuhan Allah, dia ingin yang bisa selamat itu banyak orang, banyak jiwa. Jadi ketika kita ingat akan bahtera Nabi Nuh, kita harus ingat Tuhan ingin yang bisa diselamatkan itu jumlahnya itu besar. Dan itu juga harus selalu ada di dalam hati kita. Ya, banyak yang harus mendengarkan firman Tuhan dan banyak yang harus bisa percaya dan diselamatkan. Nah, kita masih punya 3 minggu di bulan November, ya, dan setiap minggu itu akan kita isi dengan pembahasan dari salah satu aspek mengenai bahtera Nabi Nuh ini, ya, dan banjir air bah yang pertama. Kiranya 1 bulan ini semua pelajarannya bisa membantu kita ya lebih memahami peristiwa pertama yang pernah membinasakan bumi kita ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami menjadi tercengang ketika menyadari betapa besarnya bahtera Nabi Nuh ini. Yang sesungguhnya bisa memuat begitu banyak orang untuk keselamatan mereka. Bapak, tanamkanlah dalam diri kami satu keinginan yang besar agar banyak orang bisa diselamatkan dari api penghakiman yang akan datang. Bapak Surgawi, saat ini juga bawalah kami semua datang mendekat ke meja perjamuan-Mu, supaya kami mengenang Tuhan Yesus yang menderita bagi kami, dan juga diingatkan akan kedatangan Tuhan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.